Tegap, gerak, istilah tempat, gerak. Baik, acara akan segera kita mulai. Pergi berkunjung ke Kemang Pratama, berbekal lauk dan juga nasi. Mari kita ikuti bersama pembukaan gerakan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin walalihi wasobi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi, Bapak Amiruddin MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi, Bapak Moh Nurrohman SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Serta yang saya banggakan, murid-murid hebat kelas 7, 8, dan 9 SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul bersama, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjadi teladan kepada kita untuk selalu berfastabiqul khairat atau saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga berkah dan keselamatan selalu tercurah kepada kita para pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini Jumat 12 Agustus 2022 kita bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pembukaan gerakan literasi SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Gerakan literasi adalah gerakan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi akan secara rutin mengadakan gerakan literasi di hari Jumat pada pekan yang dijadwalkan. Gerakan literasi SMP Islam Al-Azhar 9 nantinya akan berupa, yang pertama, nanti akan ada kegiatan menuliskan isi bahan bacaan di buku literasi. Nanti teman-teman akan mendapatkan buku literasi yang wajib diisi ketika kegiatan literasi. Yang kedua, nanti kita juga dalam kegiatan literasi ada kegiatan membuat mading. Yang ketiga, ada pohon literasi. Seperti yang teman-teman tahu, di kelas 9 ya, sudah ada pohon literasi. Nanti di kelas 7 dan 8 pun akan menyusul ada pohon literasi. Untuk apa? Nanti ke depannya pohon-pohon tersebut akan diisi dengan daun-daun, dengan bunga, dengan buah, yang nantinya akan kita isi dengan ringkasan buku bacaan, kata-kata motivasi, dan lain-lain. Selain itu nanti juga dalam kegiatan literasi ada lomba-lomba yang terkait dengan literasi. Bismillah ya, semoga segala kegiatan literasi kita dapat meningkatkan kemampuan membaca kita sehingga nantinya kita memiliki wawasan yang luas. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk memulai kegiatan pembukaan gerakan literasi pada hari ini, mari bersama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembukaan literasi dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Meningkat pada acara selanjutnya, yaitu ikrar yang akan dipimpin oleh Rafalian Abrari Yusuf. Kepada Rafalian disilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi robba
Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islami dina. Dan aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dan aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Warzuqni fahma. Dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lavarian. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi, yaitu Bapak Amiruddin MPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati unsur pimpinan SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi, Bapak Muhammad Nur Rahman SPD, seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, dan anak-anakku yang Bapak cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah memperkenankan kita untuk dapat kembali menjalani aktivitas sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita mendapatkan amanah dan juga peran di bumi ini sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan potensi yang telah Allah titipkan kepada diri kita masing-masing. Hari ini kita bersyukur Allah perkenankan juga cuaca begitu bersahabat dengan kita. Tidak terlalu terik matahari pagi hari ini menyinari kita, dan suasana cukup kondusif untuk dilaksanakannya apel pada hari ini dalam rangka pembukaan gerakan literasi sekolah SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Salawat serta salam setelah kita memuji Allah atas karunia-Nya yang banyak, marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir nanti. Pertama, sekolah menyampaikan bahwa ini adalah momentum penting sejarah dalam sekolah kita. Di tahun ajaran 2022-2023 kita mencanangkan gerakan literasi sekolah. Hari ini, hari Jumat, di tanggal 12 Agustus 2022, Allah menghendaki kita semua mendapatkan momentum tersebut. Gerakan literasi sekolah adalah upaya, sebuah gerakan dalam mengupayakan agar minat, bakat dan juga keterampilan dalam membaca dan keterampilan menuliskannya itu ditumbuh kembangkan di sekolah. GLS atau Gerakan Literasi Sekolah merupakan turunan dari GLN atau Gerakan Literasi Nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak 2016 yang lalu. Alhamdulillah, sekolah kemudian terus melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, terus mengejawantahkan, terus memanifestasikan kegiatan tadi dalam lingkup sekolah. Tujuan dari kegiatan GLS di lingkup sekolah sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah adalah yang pertama, menumbuh kembangkan budaya literasi sekolah. Jadi dengan adanya gerakan literasi sekolah, maka kita tumbuh kembangkan budaya literasi sekolah. Budaya adalah sesuatu hasil akal budi manusia, dan budaya harus kemudian dibiasakan menjadi habit, sehingga kemudian atmosfer sebuah lingkungan itu kondusif untuk terjadinya atau terlaksana sebuah kegiatan.
Maka budaya literasi sekolah ini kemudian diprogramkan oleh SMP 9 oleh Bapak Ibu Dewan Guru dengan adanya kegiatan di Jumat sesuai dengan jadwalnya nanti. Jadi ada kegiatan di hari Jumat ini yang terkait dengan literasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ira sebagai koordinator dari kegiatan literasi sekolah. Yang kedua, sebagaimana yang dicanangkan pemerintah, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar menjadi literat. Seseorang yang melek secara bacaan, literasi ataupun numerasi terkait dengan membaca dan juga menuliskannya. Karena kalau hanya membaca maka akan hilang begitu saja. Begitu apa yang kita baca selesai, ditutup bukunya, lupa. Tapi kalau kita menuliskannya, ada jejak literasi di situ. Apa yang kita baca, apa yang kita sudah simpulkan tentu hal yang positif, manfaat. Sehingga budaya ini menjadi habit, kemudian kita menjadi warga sekolah yang literat. Yang ketiga, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak, ramah terhadap murid dalam penciptaan budaya membaca dan menulis. Ada sudut-sudut sekolah, ada taman-taman sekolah yang kemudian ditumbuhkan, kemudian dibuat bagaimana anak-anak mudah mendapatkan buku, mudah menemukan bacaan, tidak hanya di perpustakaan. Insya Allah nanti dari kegiatan literasi ini ada lomba-lomba, tadi sudah disebutkan Bu Ira. Kemudian mungkin ada pojok literasi dan sebagainya, itu menjadi bagian dari program literasi sekolah. Atas nama sekolah, Bapak mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anakku yang pagi hari ini cukup bersemangat membawa buku semuanya. Diacungkan bukunya nak semuanya. Ayo bukunya. Di foto boleh, silakan. Nah, inilah anak-anak yang memiliki budaya, kemampuan literat. Ya, silakan diangkat dan hasil bacaannya nanti dibuat rangkuman, dibuat hasil resensi atau sederhananya kalian hanya menuliskan simpulan ya hasil bacaan kalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan buku untuk meresensi atau membuat ikhtisar itu sudah ada. Insya Allah sudah ada ya Bu. Alhamdulillah. Nah ini boleh Bapak saya. Nah ini Bapak tunjukkan. Jadi ini nanti kalian menuliskan hasil bacaannya ke dalam buku ini ya. Jadi sebuah jurnal membaca apa yang kalian sudah baca akan dituliskan di sini. Terima kasih Bu Ira. Perlu kita ketahui bersama, ketika membaca sudah menjadi budaya, maka bergeserlah pelan-pelan budaya kita yang barangkali dari hari ke hari terus kita meningkat budaya-budaya yang lebih baik lagi. Bapak contohkan budaya di masyarakat kita agar kita bertanya ya. Kalau tidak bertanya nanti sesat di jalan gitu ya. Kita mengenal pepatah tersebut ya. Jadi banyak bertanya. Bapak pernah waktu ke Australia di Adelaide. Itu 2 kali airport ya, pindah dari Sydney, dari Indonesia ke Sydney, kemudian dari Sydney ke Adelaide. Sebagai budaya Indonesia, Bapak ketika di airport tadi akan bertanya, banyak bertanya ya. Karena kalau tidak bertanya maka sesat di jalan, begitu ya pepatahnya, dan menjadi budaya kita. Ternyata di sana orang mengatakan read over there. Apa artinya read over there? Bapak ditunjukkan ada tulisan. Kita tidak perlu bertanya, tapi baca. Read over there. Bapak ingin nanya karena memang kalau tidak nanya nanti sesat di jalan, ya. Tapi ternyata budaya bertanya agar tidak sesat di jalan di budaya modern atau yang lebih maju barangkali sudah berganti dengan membaca. Baca ya. Jadi Bapak salah ketika bertanya kepada petugas di airport, habis ini kemana ya? Bagian ketika kita sudah turun landing, kemudian kita akan ada pemeriksaan di bagian imigrasi. Maka kita baca, read over there katanya gitu ya, read over there, baca sana. Jadi nggak perlu bertanya.
Dan itulah Al-Quran mengingatkan kita, Iqra. Bagaimana wahyu pertama kita diperintahkan untuk membaca, dan terulang 2 kali. Iqra yang depan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Iqra pengulangan menunjukkan intensitas membaca harus banyak. Dan sekali lagi menuliskan hasil bacaan kita. Dalam sebuah syair Arab, al-khattu yabqa zamanan wa katibul khatti tahtal ardi madfunun. Tulisan kita akan kekal sementara penulisnya sudah tertanam di tanah, ya, madfunun tahtal ardi. Tulisan kita akan kekal sementara jasad kita sudah hancur. Insya Allah dengan hasil karya yang nanti akan diumumkan atau hari ini akan launching, beberapa karya dari warga atau Sivitas Akademika SMP 9 akan diluncurkan hari ini. Maka mudah-mudahan karya itu menjadi kekal dan menjadi sejarah, menjadi jejak literasi bagi SMP Islam Al-Azhar 9. Selamat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan secara simbolis gerakan literasi SMP Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama. Mohon kehadirannya Bapak Nur. Ya, pembukaan secara simbolis akan dengan cara pemotongan pita dan peluncuran nama literasi sekolah kita, ya. Dipotong, iya gitu Pak, gitu ya. Baik anak-anakku, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gemilang gerakan mengembangkan literasi Al-Azhar 9 Kemang Pratama. Inilah nama untuk literasi kita selama setahun ke depan. Diharapkan nanti kegiatan literasi kita menjadi gemilang atau terang bercahaya. Terima kasih Bapak Amir dan juga Pak Nur. Perkenalan buku Penyejuk Jiwa karya guru-guru SMP Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama Bekasi. Mengapa perkenalan? Karena sebenarnya buku ini sudah pernah dilaunchingkan. Nah, tapi belum pernah dilaunchingkan di depan teman-teman semua. Buku ini, buku Penyejuk Jiwa ini berisi karya kultum guru-guru SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi selama 1 bulan, ya, selama 1 bulan di tahun 1442 Hijriah akan diserahkan oleh Ibu Dian Nofrini selaku pimpinan produksi, pimpinan redaksi dari buku Penyejuk Jiwa kepada Bapak Amiruddin. Terima kasih Bu Dian dan juga Pak Amir. Ini merupakan salah satu bentuk, ya, bahwa guru-guru SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi adalah guru-guru hebat yang mampu menuliskan karyanya. Acara selanjutnya adalah penampilan pembacaan satu karya dari buku Penyejuk Jiwa, yaitu karya dari Ibu Nia Ramadhani yang akan dibacakan oleh Alsa Almira kelas 9C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dia berilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia berilmu. Wajib hukumnya bagi setiap muslim menuntut ilmu. Ada banyak kisah yang dapat kita teladani dari para sahabat atau para nabi atau para orang-orang salih dalam menuntut ilmu. Salah satunya adalah kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah keponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menuntut ilmu dengan Nabi. Namun ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau pun mencari ilmu dari sahabat-sahabat Rasul lainnya. Beliau seringkali ke rumah sahabat-sahabat Rasul dan bahkan sampai tidur di halaman rumah sahabat Rasul tersebut. Sampai-sampai sahabat Nabi mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, engkau adalah keponakan Rasulullah. Kenapa engkau sampai hati menyusahkan diri? Kenapa engkau tidak panggil aku saja untuk mendatangi ke rumahmu?" Lalu Ibnu Abbas menjawab, "Aku sedang menuntut ilmu, maka akulah yang harus mendatangi engkau, wahai guruku. Sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi." Kisah lainnya dari Ibnu Abbas yang mudah-mudahan dapat menginspirasi kita dalam hal akhlak menuntut ilmu. Pernah pada suatu ketika Ibnu Abbas sedang bersama Zaid bin Sabit Ra. Saat itu Ibnu Abbas tahu bahwa Zaid bin Sabit hendak menuju ke keledainya dan menaikinya. Maka Ibnu Abbas segera berdiri untuk memegangi dan menuntun keledai Zaid bin Sabit. Tentu saja Zaid bin Sabit merasa sungkan, lalu buru-buru menghalangi dan mengatakan, "Hentikan, wahai keponakan Rasulullah." Lalu apa kata Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, "Begitulah kita harus bersikap kepada ulama-ulama kita." Zaid bin Sabit pun tidak kehabisan akal dan mengatakan, "Coba perlihatkan tanganmu, ya keponakan Rasulullah." Maka Ibnu Abbas menjulurkan tangannya dan langsung dicium oleh Zaid bin Sabit. Maka Zaid bin Sabit mengatakan, "Beginilah kita diperintahkan untuk berbuat kepada keluarga Nabi kita." Dari kisah tersebut, kita dapat melihat akhlak dari dua orang yang luar biasa solehnya. Akhlak Ibnu Abbas yang merendahkan dirinya di hadapan guru-gurunya. "Aku telah merendahkan diriku dalam mencari ilmu. Sekarang aku mulai sebagai orang yang dicari ilmunya." Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil hikmah menuntut ilmu, yaitu yang pertama, yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Yang kedua, orang yang sedang menuntut ilmu adalah orang yang sedang menuju jalan surga dan didoakan oleh penduduk bumi dan langit. Orang yang dipahamkan agama, itulah orang yang dikehendaki kebaikan. Dan keempat, orang yang menuntut ilmu akan terus hidup setelah matinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat mengambil hikmah keutamaan menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi salah satu karya dari guru-guru SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Selanjutnya kita akan launching atau perkenalan buku yang kedua, buku karya murid-murid SMP 9, orang tua dan juga guru-guru SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi dengan nama buku Antologi Rasa. Untuk Budian selaku pimpinan redaksi dimohon kembali maju dan juga Pak Amir. Baik, terima kasih Bu Ira. Buku ini adalah hasil produk dari eskul kepenulisan. Jadi kita punya di sekolah kita tuh ada eskul
komunitas penulis ya, atau kita sebut dengan KP9. Silakan ada di Instagramnya komunitas penulis 9. Dan ini karyanya adalah berupa cerpen dan juga puisi. Jadi mix ya antara murid-murid yang tergabung dalam eskul tersebut dan juga guru serta jamiah dan orang tua murid ya. Bahkan dari Yayasan Wakaf Al-Muhajirin ya juga ikutan menulis. Jadi diharapkan untuk setelah launching Gemilang ini nanti ada buku antologi rasa yang kedua ya, atau buku-buku lain ya yang kedua nanti mungkin dengan Bu Ira. Jadi teman-teman yang juga bisa yang sudah ada hobi atau interest dalam menulis bisa menyalurkan hobinya. Dan juga satu lagi Bu Ira ada karya buku antologi juga dari kelas 7A atas nama Nafiza Sagara Arayansyah. Oke, tepuk tangan untuk Nafiza. Buku antologi. Mungkin teman-teman yang lain juga ada ya. Jadi belum kelihatan aja. Ini karena sudah diberitahu. Di sini Ibu sebutkan aja ya murid yang sudah ikutan, yaitu Tania Grisela, Clio Kalista. Lalu ada alumni yang sekarang sudah kelas 10, Gefasha, Kaila Najwa. Lalu ada yang kelas 9, Naura, Asri Kamila, Indra Sidik. Dan juga ada yang bahkan sudah kelas 12 ya, alumni, yaitu Eka Wirdiani Jamila. Jadi dan juga ada Tanisa ya, Tanisa dan juga Ibu Ketua Jamiah kita juga ikutan menulis, dan juga Alen dan juga ibunya. Jadi teman-teman yang ada bakat menulis atau memang hobi menulis bisa lapor ke Bu Ira ya. Jadi nanti akan kita buatkan lagi komunitas penulis 9. Jadi kita akan melaunching buku-buku lain yang mungkin lebih banyak ya buku-bukunya. Jadi cuma tidak hanya 1 atau 2 tapi lebih banyak lagi. Ya, terima kasih Bu Ira. Luar biasa ya, berarti ternyata bukan hanya guru-guru tapi murid-murid. Murid-murid, orang tua, bahkan alumni juga ikut serta dalam pembuatan buku. Oke, terima kasih Bu Dian dan juga Pak Amir. Terima kasih Bu Dian dan juga Pak Amir. Selanjutnya adalah penampilan dari salah satu karya yang berada di buku antologi rasa, yaitu puisi karya Asri Kamila Gadingsyah. Silakan Gading. Sapa Dunia Baru dalam karyanya Aka Gading S. Kemarin separuh dunia seolah hilang dalam penampakan. Raga pun berjalan tak tentu arah, tanpa kendali. Penampilan tampak lusuh, menahan ego dalam kesakitan. Hingar-bingar lenyap, bahkan saling mencaci. Lalu lalang di pinggir trotoar seolah mati. Lintas transportasi mulai mengadu tanpa henti. Para pencari ilmu berteriak, merindukan celoteh sang pujangga. Bosan dan lelah dalam dunia virtual yang makin menggoda. Sekarang dunia yang terkurung mulai menyapa. Riuh gemerisik yang terabaikan mulai meronta. Keegoisan yang merajalela telah tersisihkan, memudar dan mulai bersinar perlahan.
aku berujar pada dunia baru tanpa ragu. Kalbuku tersenyum dan menari dalam diamku. Resahku lenyap tanpa noda menuju wahana baru. Penantian yang kutunggu mengalir dalam sujudku. Wow, tepuk tangan untuk Gading. Terima kasih Gading. Salah satu karya Gading ya yang juara 2. Ini juara 2 dalam lomba di Al-Azhar Cikarang. Sapa Dunia Baru. Sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sekarang ya. Bahwa alhamdulillah beberapa bulan kemarin kita sudah tatap muka. Dan itulah isi puisi dari Gading, Sapa Dunia Baru, dunia setelah pandemi. Terima kasih banyak Gading. Penampilan selanjutnya adalah penampilan musikalisasi puisi. Siap-siap teman-teman? Oke, musikalisasi puisi ini karya salah satu murid kita juga yang berada di buku antologi rasa tadi. Karya Alen Ahmad Taki yang akan dibawakan musikalisasi puisinya oleh Daras 7C. Daras 7C. Oke. Masya Allah. Akan dinyanyikan oleh Bilhak dan Vira 8C. Mikrofon. Dan nanti akan dibacakan puisinya oleh Dwila dan Wildan kelas 9. Jadi ini perpaduan antara kelas 7, 8, dan 9. Siap teman-teman? Oke, ini puisi karya Alen. Kita dengarkan ya. Isinya tentang apa? Judulnya PHP. Wow, PHP. Siapa nih yang sering PHP? Yang jelas bukan kita ya yang sering PHP. Baik, langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk musikalisasi puisi. Akan cintai ibu pertiwi, katamu akan lindungi kaum tersakiti, katamu akan cerdaskan anak-anak negeri, katamu akan sejahterakan kami pribumi. Tapi selalu saja kau bermain drama, penuh rahasia di tiap adegannya. Kata-kata manja janjikan surga, tak sadar kita masih di dunia. Kami pribumi. Katamu akan cintai ibu pertiwi, katamu akan lindungi kaum tersakiti, katamu akan cerdaskan anak-anak negeri, katamu akan sejahterakan kami pribumi. Tapi selalu saja kau bermain drama, penuh rahasia di tiap adegannya. Kata-kata manja janjikan surga, tak sadar kita masih di dunia. Di mana kau wahai pemilik tahta? Apa setelah berkuasa kau amnesia? Harap kami jadi bayangan Paduka. Tetap kami pinta hingga di alam baka. Di mana kau wahai pemilik tahta?
setelah berkuasa kau amnesia. Harap kami selalu jadi bayangan paduka. Tetap kami pinta hingga di alam baka. Tetap kami pinta hingga di alam baka. Kita panggil dulu ya sang pemilik puisi, yaitu Alen Almataki. Silakan Alen. Jadi puisi yang dinyanyikan dan dipuisikan tadi adalah karya Alen Almataki. Judulnya PHP. Kok bisa ya PHP ya? Kita tanya sama Alen nanti. Kenapa judulnya PHP ya? Pengalaman ya di PHP-in. Oh, enggak ya Alen ya. Oke. Baik, Bira mau nanya dulu Len. Judulnya PHP, pemberi harapan palsu. Tapi menarik ya, PHP biasanya dikaitkan dengan cinta. Tapi kali ini PHP yang disajikan Alen adalah PHP terkait kondisi negeri kita. Ya, begitu ya Len ya? Coba kira-kira makna dari puisi PHP itu apa sih Len? Sebenarnya sih temanya itu kayak pemimpin yang serakah. Oh, pemimpin yang serakah. Terus? Yang haus kekuasaan. Haus kekuasaan. Dan kalau ya dia korupsi. Oh, korupsi. Kita pelan-pelan aja ya, biar gak kedengeran sama pemimpin. Apa lagi Len? Bisa kepikiran gitu ya teman-teman ya, keren ya. PHP tapi isinya tentang negeri, tentang pemimpin yang kekuasaan, haus akan kekuasaan. Keren banget nih Alen nih. Bikin puisinya berapa lama nih Len? Ya kadang-kadang kalau lagi sempet. Oh, lagi sempet. Jadi Alen ini bikin puisinya banyak ya Alen, bukan cuma ini ya. Tapi memang yang terpilih untuk dimusikalisasi puisikan adalah puisi yang PHP ini. Terima kasih banyak Alen dan teman-teman. Semoga kedepannya akan lahir pujangga-pujangga baru yang menuliskan puisi-puisi hebat. Terima kasih untuk Alen dan juga teman-teman. Silakan kembali ke tempat. Oke, demikianlah penampilan-penampilan dari karya-karya buku yang diluncurkan hari ini. Selanjutnya teman-teman semua bawa buku? Bawa ya. Oke, kita masih punya waktu beberapa menit. Silakan dibaca bukunya. Kita silent reading, baca dalam diam. Nanti akan dibagikan buku literasi. Teman-teman akan mendapatkan satu orang satu buku. Di dalamnya ada jurnal membaca. Bawa pensil atau pulpen? Kenapa nggak bawa? Ya udah, nanti yang bawa boleh dicicil. Ditulis identitasnya dulu saja. Tanggal baca berarti hari ini. Judul bacaan berarti judul yang dibaca. Penulisnya cek di halaman kedua atau ketiga biasanya. Penerbitnya juga sama di halaman kedua atau ketiga. Jumlah halamannya lihat halaman paling belakang. Ya, nggak apa-apa.